Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Praya Belami Nur Hakim. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita fiksi yang relate dengan kehidupan saya. Berikut adalah ceritanya. Cekidot, Praya punya cerita. Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu, di bukit yang jauh dari desa, tinggallah seorang ibu petani bernama Ibu Enggan. Ia bekerja menanam sayuran untuk dijual di pasar. Syukurlah hari ini cukup banyak sayur yang bisa dijual. Sang ibu mempunyai seorang anak gadis yang cantik bernama Putri Darmi. Namun sayang, putrinya tidak mempunyai sifat yang cantik sama dengan kecantikannya. Cuacanya panas sekali. Aku butuh minum. Nak, anakku, bisakah ibu minta tolong ambilkan segelas air putih? Ibu kan bisa mengambilnya sendiri. Tidakkah ibu lihat aku sedang sibuk? Baiklah, aku ambil sendiri saja. Sang anak sungguh pemalas dan manja. Setiap hari ia hanya bersolek dan bersolek. Tak pernah sekalipun ia membantu ibunya untuk bekerja. Hingga suatu hari sisir kesayangannya patah. Hah? Lihat ini bu, sisirku patah. Aku jadi tidak bisa berdandan. Aku minta yang baru. Iya nak, nanti ibu ke pasar dan membelinya yang baru. Aku juga minta dibelikan perhiasan yang baru. Tapi ibu tidak punya banyak uang nak. Pokoknya aku mau sisir dan perhiasan. Kalau tidak, aku pergi dari rumah ini. Sang ibu menjadi sedih dan bingung karena ulah sang anak. Malam itu, sang ibu nampak gelisah. Ia pun memutuskan untuk membuka celengan yang selama ini ia tabung. Tabungan itu sebenarnya untuk keperluan sehari-hari. Namun demi mengabulkan permintaan sang anak satu-satunya, ia rela memecahnya. Keesokan harinya, sang ibu hendak pergi ke pasar untuk menjual sayur dan membelikan permintaan sang anak. Nak, ibu mempunyai sedikit uang untuk membeli sisir baru. Ayo kita pergi ke pasar. Asik, sisir baru, perhiasan baru. Mereka pun pergi ke pasar. Selama perjalanan, sang anak tidak mau membantu membawakan sayur dan dagangan ibunya. Setelah perjalanan panjang menuruni bukit, mereka akhirnya hampir tiba di pasar. Silakan dilihat perhiasannya nona cantik. Wah, bagus-bagus. Aku jadi bingung. Apakah kamu menemukan yang pas, nak? Apakah itu ibumu? Hah? Aku tak punya ibu seperti itu. Ibu terkejut mendengar perkataan anaknya itu. Namun ia masih memaafkannya. Setelah memberi perhiasan dan sisir, mereka pulang ke rumah. Sama seperti waktu berangkat, sang anak enggan berjalan berdekatan dengan ibunya. Dalam perjalanan pulang, sang anak bertemu beberapa pemuda. Hai nona, kamu terlihat cantik sekali. Kecantikanmu membuat kami terpana nona cantik. Ah, terima kasih. Siapa mereka ini, nak? Apakah itu ibumu? Dengar ya. Ibuku itu jauh lebih cantik daripada dia. Dia bukan siapa-siapa aku. Sang ibu benar-benar tak sanggup lagi menghadapi perilaku anaknya itu. Terisak-isak sang ibu bersimpuh dan berdoa memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan. Tuhan pun mengabulkan doa sang ibu. Seketika awan gelap menaungi langit yang cerah. Hah?
Ah, ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan? Ah, ibu, maafkan aku, ibu. Dia menangis tanpa henti dan akhirnya seluruh tubuh sang anak terselimuti oleh batu. Sang ibu pun memeluk batu tersebut sambil menangis, dan dari dalam batu terus mengalir air mata sang anak. Semua penyesalan sudah terlambat. Ia telah menerima hukuman karena menjadi anak yang durhaka. Nah, teman-teman, itulah akhir dari cerita ini. Dari cerita ini saya teringat kejadian yang pernah saya alami walaupun tidak menjadi batu. Dulu saya pernah dilarang untuk bermain sepak bola di lapang Sukapura. Tapi saya bebal tidak mendengarkan perkataan orang tua dan pergi dengan teman-teman ke lapangan tersebut. Ketika saya bermain, saya terjatuh hingga menyebabkan kaki saya terkilir dan cedera. Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi membantah perkataan orang tua. Unsur-unsur intrinsik cerita di atas ialah tema, anak yang membangkang kepada orang tua, tokoh dan penokohan, ibu enggan, berwatak ibu yang sangat sabar menghadapi anaknya, Putri Darmi, berwatak bebal, membangkang, tidak sopan, dan tidak menghormati orang tua. Alur maju. Latar cerita ini berlatar di rumah, pasar, dan jalan menuju rumah. Amanat. Jadi, amanat yang kita bisa dapat dari cerita ini adalah jangan menjadi anak yang melawan dan merendahkan orang tua. Jadilah anak yang selalu menghormati dan menyayangi kedua orang tua, karena kesuksesan dan kebahagiaanmu akan sangat tergantung dari doa kedua orang tuamu.